بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Asy-Syama'ilil Muhammadiyah. Dan kita sudah masuk pada bab yang ke-40, yaitu bab ma jaa'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan berbicara tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di sini Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan ibadah, dan kita tahu bersama bahwasanya ibadah di sini maknanya umum. Ibadah maknanya umum. Tapi yang beliau cantumkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semangat Rasulullah dalam menjalani salat-salat sunnah seperti salat tahajud. Dan akan kita baca beberapa hadis. Yang pertama itu berbicara tentang semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat tahajud, bukan gambaran umum tentang bagaimana Rasulullah ibadah, tapi tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat dalam menjalani suatu ibadah sunnah. Berkaitan tentang ibadah secara bahasa adalah ketundukan dan kepatuhan. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah kita bagi menjadi dua. Ditinjau dari sisi kegiatan, kemudian ditinjau dari sisi tujuan. Ibadah secara kegiatan yaitu apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi berupa perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Itu secara ditinjau dari secara kegiatan. Kemudian ditinjau dari sisi tujuan. Ibadah adalah ketundukan, kepatuhan, serta penerimaan, serta rasa takut dan rasa tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang, ibadah secara istilah ditinjau dari dua. Yang pertama kegiatan, kemudian yang kedua adalah tujuan. Ibadah secara kegiatan adalah apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, berupa perkataan maupun perbuatan, baik secara zahir maupun secara batin. Contohnya seperti salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Kemudian secara tujuan yaitu ketundukan hati serta penerimaan serta rasa takut dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi harus sesuatu hal yang Allah cintai. Jadi harus sesuatu hal yang Allah ridhoi. Bukan serta-merta ya semua ibadah yang kita merasa cocok di situ itu dinamakan ibadah, tidak. Karena banyak kaum muslimin ketika beribadah nanti mereka anggap beribadah kalau cocok sama inginnya dia, inginnya mereka. Padahal tidak seperti itu. Definisi ibadah itu sendiri apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Artinya kalau Allah tidak ridho dalam suatu ibadah tersebut yang kita lakukan, meskipun kita anggap itu adalah sesuatu hal yang paling baik, maka itu bukan ibadah. Contoh, sholat. Sholat secara umum kalau sesuai dengan syariat, syaratnya, rukun-rukunnya, maka itu sesuai dengan apa yang Allah maui. Tapi kalau misalkan kita sholat maghrib Allah telah tentukan menjadi 3 rakaat. Yang kemudian kita tambahkan karena mungkin lagi semangatnya ibadah, maka kita tambahkan menjadi 4 rakaat. Maka ini tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Maka ini bukan ibadah. Jadi sholat maghrib yang kita laksanakan menjadi 4 itu bukan ibadah. Lantas karena bukan ibadah yang kita lakukan sholat maghrib ini dengan 4 rakaat, maka otomatis tidak diterima. Maka menjadi syarat mutlak dalam suatu ibadah yaitu ikhlas kepada Allah serta al-mutaba'ah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah secara bahasa adalah ketundukan, kepatuhan, ya, kerendahan, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah itu tadi segala bentuk perbuatan, perkataan baik secara zahir maupun batin, kemudian berkaitan tentang tujuannya, yaitu disertai dengan ketundukan, dilaksanakan dengan ketundukan, keikhlasan, tawadhu, rendah hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, wa Bishr bin Mu'adz, serta Bishr bin Mu'adz. Qala, keduanya berkata, yaitu Qutaibah dan Bishr, haddatsana Abu Awanah, telah bercerita kepada kami Abu Awanah, an Ziyad bin Ilaqah, dari Ziyad bin Ilaqah, an Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah. Qala, beliau pernah berkata, yaitu Mughirah bin Syu'bah pernah berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat hatta intafaqat qadamahu, sampai kedua kakinya Nabi intafaqat, menjadi bengkak. Nabi sholat sampai kedua kakinya menjadi bengkak. Yang dimaksud di sini dengan sholat malam ya, sholat tahajud. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya. Apa yang ditanyakan? Atatakallamu hadza, atatakallamu
hada dari kata takallafa yatakallaf setimbang dengan tafa'ala yatafa'alu. Atatakallafu hada, Nabi pernah ditanya kepada sahabatnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atatakallafu hada, apakah engkau memaksakan diri terhadap ini? Apakah engkau membebani dirimu terhadap ibadah ini? Artinya kalau kita dalam bahasa Bugis terjemahnya disilat deu kisi aleta, seperti itu. Apakah engkau membebani dirimu dengan ibadah ini sampai pada kedua kakimu itu menjadi bengkak? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sementara Allah telah mengampunimu dari apa yang telah lalu, ma taqaddam, dari apa yang telah lalu, min dhanbika, dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang telah akan datang, dan apa yang ma taqaddama, apa yang akan datang, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang telah berlalu. Kata para sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau memaksakan diri sampai-sampai bengkak kakimu untuk melakukan ibadah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Allah sudah menjamin ampunannya kepada Rasulullah. Lantas kenapa engkau melaksanakan ibadah sampai kedua kakimu menjadi bengkak? Begitu kata para sahabatnya Nabi. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, afala aqulu 'abdan syakura. Nabi mengatakan, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya Nabi bilang, saya cuma mau menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Pandai bersyukur. Hadis ini menjelaskan tentang semangatnya Nabi SAW akan ibadah sunnah, khususnya ibadah salat tahajud ini. Kemudian di hadis ini dikatakan bahwasanya Allah telah menghapuskan dosa-dosanya Rasulullah yang telah lalu maupun yang akan datang, dan itu sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Fat. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Allah telah ampuni dosanya Nabi Rasulullah SAW. Tapi bersamaan dengan itu, sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah yang telah mengampuni dosa-dosanya, maka beliau melakukan amal soleh dengan sangat-sangat sungguh dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang, bagaimana seseorang bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Bagaimana seseorang bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri mereka masing-masing? Maka sebagaimana jawabannya Imam Ibnu Qayyim, seseorang bisa bersyukur dengan 3 rukun syukur. Yang pertama, seseorang bisa bersyukur dengan lisannya. Kemudian yang kedua, seseorang bisa bersyukur dengan hatinya. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, seseorang bisa bersyukur dengan amal soleh, amal anggota tubuh, dengan melakukan amal. Yang pertama,
bersyukur dengan lisan. Bagaimana kita bersyukur dengan lisan? Ya, kita selalu mengingat-ingat, menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan sama kita. Allah Ta'ala mengatakan, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dialah yang telah mendapatimu wahai Muhammad 'ail, miskin, kekurangan, fa'aghna, lalu Allah kemudian mencukupkan engkau. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka adapun dengan nikmat Tuhanmu yang Allah berikan kepadamu, fahaddits, maka ceritakanlah, maka ungkit-ungkitlah, selalulah ingat-ingat. Ini yang pertama, seseorang bersyukur dengan lisannya, selalu menyebut nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, bersyukur dengan hati. Bagaimana seseorang bisa bersyukur dengan hati? Imam Ibnu Qayyim mengatakan inqiyadan lahu, dengan cara tunduk kepada Allah tanpa harus membantah. Al-istislam, menyerahkan diri. Kemudian wa mahabbah, cinta kepada Allah. Segala bentuk perbuatan ibadah yang bersangkutan dengan hati, kemudian kita realisasikan, kita lakukan, kita amalkan, maka itu bentuk syukur kita kepada Allah dalam bentuk hati. Kemudian yang ketiga, amal soleh secara umum. Maka ketika di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yaitu melakukan amal soleh, melakukan amal soleh berupa sholat, puasa, sedekah dan seterusnya. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, di mana Rasulullah mencontohkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, maka Rasulullah SAW mensyukuri nikmat tersebut dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang mencakup dengan ibadah yang mencakup dengan rasa syukur itu ada 3 tadi rukunnya. Yang pertama dengan hati, kemudian yang kedua dengan lisan, atau kebalikannya, yang pertama lisan, kita ungkit-ungkit nikmatnya Allah, kita ingat-ingat nikmatnya Allah. Fadhkuruni azkurkum, kalian ingat aku, termasuk ingat aku di sini nikmatnya Allah. Sebab tidak mungkin kita bisa mengingat Allah secara zat kalau kita tidak mengingat pemberiannya Allah. Kita tidak ingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan sama kita. Dan suatu keniscayaan dan kemustahilan di mana seseorang bisa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Suatu kemustahilan. Jadi kalau bertanya mungkin, apakah ada seseorang di muka bumi ini yang mampu untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan seluruhnya kepada dirinya? Jawabannya tidak ada satupun, meskipun itu para nabi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian coba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah dapat menghitung, saking banyaknya nikmat Allah. Nah, kalau kita mau syukuri semua itu tidak bisa, tidak bisa. Sebab rasa syukur itu akan melahirkan rasa syukur lagi. Jadi seseorang cuma bisa bersyukur terhadap nikmat Allah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia usahakan. Berusaha semaksimal mungkin untuk mensyukuri nikmat Allah atas pemberiannya, atas karunia-Nya, utamanya nikmat-nikmat dalam ibadah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan ibadah sampai membengkak kedua kakinya. Banyak yang Allah berikan nikmat sama beliau, yang kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merealisasikan rasa syukur beliau kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Jadi kalau ditanya bagaimana saya harus bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saya, maka jawabannya yaitu bagaimana kita memperbanyak ibadah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan cara memuji Allah dengan lisan tadi, kemudian dengan cara hati tunduk, patuh, bertambah cinta kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah, kemudian yang terakhir bertambah rajin, bertambah amal soleh yang kita lakukan. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi atau dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mewujudkan rasa syukur kepada Allah dengan beribadah, dengan bertambah ibadah. Kemudian hadis yang kedua, kata Imam At-Tirmidzi, hadatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraith, telah bercerita kepada kami Abu Ammar Al-Husain bin Huraith, qala akhbarana Al-Fadl bin Musa, telah bercerita kepada kami Al-Fadl bin Musa, an Muhammadin, dari Muhammad Amr, an Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat sampai tarima, membengkak, qadamahu, kedua telapak kakinya. Sama seperti hadis yang pertama tadi ya. Qala, maka Abu Hurairah berkata, faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi, ataf'alu hadza, wahai Rasulullah, apakah engkau melakukan ibadah seperti ini sampai bengkak kakimu? Wa qad ja'aka anna Allah ta'ala qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Padahal telah datang ampunan Allah kepadamu, bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Kenapa kamu masih saja melakukan ibadah sampai kedua kakimu membengkak? Seperti itu. Qala, Nabi tetap menjawab dengan alasan yang sama di hadis yang pertama, afala aqulu 'abdan syakur, tidakkah lebih pantas saya ingin menjadi hamba yang bersyukur, ya? Bersyukur. Jawabannya bersyukur dalam rangka untuk merealisasikan, mewujudkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, boleh tidak kita selaku umatnya Rasulullah punya
semangat yang tinggi sampai-sampai ingin sholat seperti sholatnya Nabi. Artinya sholatnya Nabi kan dalam sholat tahajud banyak bacanya surah Al-Baqarah, kemudian disambung dengan surah An-Nisa atau Ali Imran. Boleh tidak seperti itu? Ulama mengatakan sah-sah saja selama dengan ibadah yang seperti itu tidak menyebabkan seseorang itu tutur, bosan ketika melaksanakan ibadah selanjutnya, maka sah-sah saja. Tapi berbicara tentang ibadah, ibadah itu bukan tentang siapa yang paling banyak, tetapi ibadah itu siapa yang paling konsisten, siapa yang paling istiqomah. Itu baru tentang ibadah, utamanya sholat. Karena percuma tentang banyaknya ibadah yang kita lakukan, yang kemudian setelah kita melakukan banyak ibadah, kita tidak lagi berhasrat, berkeinginan untuk melakukan ibadah-ibadah selanjutnya. Maka meskipun ibadah yang kita lakukan itu jumlahnya sedikit, namun berkelas, berkualitas, maka ini jauh yang lebih bagus, maka ini jauh yang lebih afdal, baik di sisi Allah, begitu dalam pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa amalan, ibadah yang Allah paling sukai, cintai adalah ibadah yang paling kontinu, ibadah yang paling istiqomah, ibadah yang terus menerus dilakukan meskipun jumlahnya sedikit. Dalam hadis riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai sholat yang dilaksanakan secara kontinu. Nah, dalam hadis Bukhari Rasulullah mengatakan wa ahabbus sholati ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma duwima alaihi. Salat yang paling Rasulullah cintai adalah salat yang dilaksanakan secara terus menerus, istiqomah, kontinu. Jadi ibadah itu tentang istiqomah, tentang istiqomah, bukan tentang banyak, bukan tentang banyaknya. Tapi tidak dipungkiri juga dan bagus ketika seseorang memperhatikan kualitas ibadahnya kemudian sambil memperbanyak ibadah, itu jauh lebih bagus. Sebab memang dalam Islam yang Allah perhatikan, ya, yang Allah nilai itu bukan tentang banyak, tapi kualitas yang paling baik. Dalam surat Tabaraka Al-Mulk, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan dalam rangka apa? Untuk menguji kalian siapa yang paling baik. Paling baik. Berarti kalau yang paling baik secara kualitas, tentang kualitas, bukan tentang kuantitas. Boleh banyak, silahkan memperbanyak ibadah, tapi harus juga memperhatikan kualitas ibadah yang kita laksanakan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena hujan juga. Jadi insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.